Siapa yang tak mengenal emas? Keberadaannya membuat segalanya terlihat menarik dan menyilaukan mata. Emas menjadi salah satu komoditas berharga yang paling stabil harganya. Oleh karena itu, logam mulia ini banyak diminati baik sebagai perhiasan atau bentuk investasi. Tapi, sejak kapan sebenarnya emas ditasbihkan menjadi logam mulia? Kenapa emas begitu berharga? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Emas diyakini sudah ada sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Bentuknya ditemukan dalam bentuk pecahan di dalam gua-gua wilayah Spanyol. Di sekitar tahun 3600 sebelum Masehi, emas baru diolah dan dibentuk melalui proses peleburan yang dilakukan para pengrajin emas di Mesir kuno. Penduduk Mesir kuno tercatat dalam sejarah sebagai penakluk emas pertama di dunia. Kala itu, emas dianggap logam dari surga yang tidak dapat dihancurkan. Dewa matahari orang Mesir kuno, Amun-Ra, bahkan diyakini adalah tumpukan gunung emas. Sungai Nubia yang mengalir dari Sudan ke Mesir kaya akan mineral. Salah satunya emas. Emas itu pertama dia karena langka ya, langka kemudian juga kuat, tidak mudah berkarat. Tidak seperti besi, besi itu kuat tapi tidak sekuat emas ya. Dan kemudian warnanya yang memang sangat menarik. Dan kemudian emas itu jauh lebih mudah dibentuk. Dan dari situlah kemudian digunakan sebagai perhiasan, makanya memang sudah mulai dinilai manusia ketika menemukan emas itu sudah membuat klasifikasi ya pada zaman Mesir itu bahwa ini adalah sebuah logam mulia yang bernilai tinggi. Emas banyak digunakan pada bangunan dan makam kuno. Peti mati Firaun Tutankhamen yang ikonik dibuat dengan balutan emas. Mostly atau kebanyakan penggunaan emas memang untuk perhiasan. Perhiasan mungkin yang dikenakan oleh para bangsawan pada saat itu, ya. Juga dikenakan mungkin juga kepada bangunan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari peradaban kerajaan pada masa itu. Ya, contoh misalnya bukan hanya di Mesir sebenarnya, ya. Pada saat itu di Meksiko, kuil Inca, ya, itu ada bangunannya yang juga ada juga yang berlapis emas. Itu menandakan ketinggian peradaban. Meski begitu, banyak yang meyakini bahwa di Mesopotamia kuno lah emas pertama kali dipakai individu sebagai perhiasan. Tahun 2600 sebelum Masehi, di wilayah yang kini bernama Irak, emas mulai ditempa sebagai simbol status seseorang. Masyarakat pada zaman itu memproyeksikan sebenarnya, memproyeksikan bahwa emas ini dapat digunakan atau fungsinya itu dapat dikembangkan. Memang fungsinya pada saat itu untuk simbol kejayaan. Emas baru bertransformasi secara resmi sebagai alat tukar pembayaran di tahun 600 sebelum Masehi. Dari Raja Croesus di wilayah Anatolia, Turki, dipercaya menjadi orang pertama yang mempopulerkan koin emas. Setelah bangsa Persia menaklukkan Turki, mereka mengadopsi emas dan menjadikan mata uang resmi menggantikan sistem barter. Sejak saat itulah koin emas tersebar ke seluruh penjuru bumi. Koin emas itu diciptakan tahun 550 sebelum Masehi, ya. Itu pada zaman pada peradaban Yunani, ya. Nah, sejak saat itu, ketika dia dicetak sebagai koin, maka penyebaran koin emas sebagai mata uang mulai menular. Pada abad ke-18, tepatnya tahun 1854, Inggris dan beberapa koloninya mulai memperkenalkan gold standard. Emas mulai ditetapkan harganya dan bisa ditakar dengan mata uang reguler. Memasuki Perang Dunia Kedua, sistem mata uang internasional dibentuk untuk menggantikan gold standard. Dolar ditetapkan sebagai referensi nilai mata uang. Itu namanya perjanjian Bretton Woods. Gitu. Itu menjadikan mata uang US dollar ya menggantikan emas ya sebagai
standar mata uang yang bisa dipertukarkan sebagai transaksi di berbagai negara. Akhirnya berbagai negara menyetujui bahwa yang dipakai dalam transaksi di berbagai negara secara global bukan lagi emas. Nah, disinilah terjadi dominasi dari Amerika karena US dollar untuk menjadi standar mata uang yang bisa diterima di berbagai negara. Memasuki tahun 1960-an, inflasi global yang melonjak menyebabkan harga emas lonjakan. Nilai dolar anjlok, kepercayaan terhadap mata uang pun runtuh. Hal ini membuat Presiden Amerika kala itu, Richard Nixon, mengakhiri hegemoni dolar terhadap mata uang lain. Emas itu satu bentuknya real, gitu ya. Kalau uang itu kan kertas, disobek juga siapa yang mau terima. Tapi emas dicetak selembar aja 0,01 gram. Nanti kita akan bahas ya. Itu 0,01 gram dia tetap emas dan mau orang beli. Peminat emas yang tak lekang oleh zaman memang menjadi peluang usaha bagi para pengrajin emas. Salah satunya adalah Donna. Dirinya sampai belajar ke Eropa untuk mendesain perhiasan emas. Hingga pada akhirnya, banyak yang memintanya untuk mendesain emas berdasarkan pesanan. Saya lihat sepertinya ini peluang gitu ya. Pada saat itu saya mengeluarkan koleksi memang yang personalized, cincin-cincin nama yang saya tulis, saya gambar sendiri, dijadikan cincin seperti ini kurang lebih. Nah, itu dari situ banyak yang nanya kalau pakai emas bisa nggak gitu. Ya udah saya belajar, jadi mulai deh saya akhirnya jadi terbawa sampai sekarang customize tapi yang memang perhiasannya tuh materialnya dari emas. Itu sekitar tahun 2012-13. Pengolahan emas murni 24 karat menjadi sebuah perhiasan memang memiliki resiko dalam pembuatannya. Emas akan berubah menjadi bengkok sehingga penampilannya tidak terlalu bagus. Diperlukan komposisi kadar emas yang tepat agar bisa dibentuk menjadi perhiasan. Dan cenderung finishingnya itu permukaannya tidak bisa mulus, rapih gitu ya. Karena terlalu soft itu emasnya. Dan cenderung bisa cepat patah kalau menggunakan emas murni. Nah, kalau yang saya pakai itu dia menggunakan kadar 75% atau disebut secara internasional 18 karat. Permintaan akan emas tak semata-mata hanya untuk perhiasan. Gelang jam sampai mainan emas pernah menjadi pesanan para pelanggannya. Gelang, tapi itu maunya seperti ini, seperti rantai jam. Bukan yang chain begini ya, itu kan gampang. Tapi kalau yang udah kayak arloji itu kan susah ya. Ada yang minta seperti itu butuh waktu lama juga. Juga ada yang minta bikinnya itu dia figur Lego, terus mau tangannya digerak-gerakin bisa juga, kayak gitu. Jadi customer saya memang cukup unik lah. Memang maunya tidak sama gitu dengan yang ada di pasaran. Bahkan emas juga digunakan dalam perawatan kecantikan. Spa dan facial emas kini menjadi salah satu yang ditawarkan di penyedia jasa spa. Tentu, kita tidak akan melihat bongkahan atau serbuk emas yang banyak. Hanya partikel emas yang kecil yang digunakan untuk perawatan ini. Dipercaya, emas bisa membuat kulit bekas jerawat menjadi mulus kembali. Lamer facial sendiri kita gunakan yang full facial, ya kan, itu dari ganggang merah. Dari prosesnya sendiri itu kembali lagi, apa secretnya sampai sebegitu mahal satu botol, katakanlah 10 juta sampai 20 juta, ya kan. Tapi karena apa, itu dari katakan 1 ton ganggang laut hanya jadi satu botol krim. Nah, bekas acne yang sampai membekas. Nah, seperti itu dengan perawatan intensif dalam 30 hari dengan ganggang merah dan partikel emas ini akan semakin hilang. Tetapi di balik keindahan dan kilauan emas, tersiar kabar bahwa emas memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan.
Memakai perhiasan emas juga dipercaya dapat membuat iritasi pada kulit, pusing, dan mual. Bahkan emas dituding mengganggu sistem saraf dalam tubuh. Benarkah emas bisa masuk dan menembus dalam tubuh hingga menimbulkan penyakit tertentu? Kalau misalnya pertambangan emas, itu kan emang biasanya nggak asing lagi mereka menggunakan raksa atau merkuri, salah satunya. Nah, merkuri atau raksa itu yang kadang-kadang justru bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, sebagai karsinogenik misalnya. Nah, tergantung dari berapa besarnya, berapa lamanya, terus dosisnya dia terpapar dengan merkuri tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita memakai emas atau emas yang dipakai ya dari medis, kemudian emasnya itu kan padat ya, penetrasi masuk ke aliran darah itu nggak semudah itu, nggak segampang itu dan susah bisa masuk ke aliran darah itu emas itu gitu. Yang jadi masalah bisa timbul gatal-gatal, iritasi, terus abis itu merah-merah, gangguan pada kulit itu karena reaksi alerginya. Ada beberapa orang emang alergi dengan bahan-bahan tertentu, logam tertentu misalnya emas.